Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan fluida statis. Ya, ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Kita mulai dari soal yang pertama, soal yang mudah dulu. Sebuah bak setinggi 10 meter diisi penuh dengan air. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kalau kita jadikan kilogram per meter kubik ya, jadi rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Tentukan tekanan hidrostatis pada A titik yang berada 2 meter dari dasar bak, yang B titik yang berada 3 meter dari permukaan, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi jika soal ini kita gambarkan ya, kita punya sebuah bak ya berisi penuh dengan air ya. Nah, tinggi bak diketahui 10 meter ya dek ya, seperti ini ya. Yang tekan adalah tekanan hidrostatis yang A titik yang berada 2 meter dari dasar bak. Berarti kalau ini kita misalkan titiknya, ini adalah titik A, maka jika kita ukur titik ini terhadap dasar bak itu adalah 2 meter. Jika kita ukur dari permukaan, berarti tinggal 10 dikurang 2 sama dengan 8 meter ya, bisa membayangkan ya. Baiklah, kita coba kerjakan soal yang A. Kita hitung berapakah tekanan hidrostatis pada titik yang berada 2 meter dari dasar bak ya, di sini ya. Jadi pH itu adalah tekanan hidrostatis, rumusnya adalah Rho GH. Rho itu adalah massa jenis air, G itu adalah gravitasi, H itu adalah kedalaman ya. Jadi yang namanya kedalaman diukur dari permukaan. Sehingga kalau kita masukkan angkanya nanti jadinya adalah Rho-nya 1000 kali 10 kali H, H-nya adalah 8 meter ya. Jadi pH sama dengan 80.000, satuannya adalah Pascal ya, atau 80 kilo Pascal. Ini adalah jawaban soal yang A. Untuk soal yang B, rumusnya masih sama ya, karena pertanyaannya juga menghitung tekanan hidrostatis, yaitu Rho GH. Rho air 1000 dikalikan gravitasi 10. Nah, H di sini adalah kedalaman, jadi kita ukur dari permukaan. Kebetulan untuk soal yang B yang diketahui itu adalah jarak titik dari permukaan, yaitu 3 meter. Maka langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Ini jadinya 30.000 Pascal atau 30 kilo Pascal. Hitung tekanan yang dialami ikan yang sedang berenang pada kedalaman 15 meter. 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atm itu 1 atmosfer ya. 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau soal ini digambarkan, misalkan di sini kita punya sebuah kolam ikan begitu ya. Kemudian ada ikan yang sedang berenang pada kedalaman 15 meter. Jadi kalau diukur terhadap permukaan, ini kedalamannya adalah 15 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah tekanan ya, tekanan itu P yang dialami oleh ikan. Nah, adik-adik, yang dimaksud tekanan di sini adalah tekanan total ya. Kalau soal sebelumnya ditanyakan tekanan hidrostatis. Untuk soal yang kedua ini yang ditanyakan adalah tekanan total. Berarti P total itu sama dengan tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar. Jadi ceritanya si ikan di sini akan mengalami dua tekanan, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan oleh atmosfer bumi. Ya, nah seperti ini kalau digambarkan ya. Jadi di atas permukaan air ini juga ada tekanan atmosfer bumi yang biasanya disimbolkan sebagai P0. pH itu adalah Rho GH. P0 besarnya adalah 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Rho air 1000, gravitasi bumi 10, kedalaman ikan 15 ya, ditambah 10 pangkat 5 itu berarti nolnya ada 5. Nah, ditambah 100.000. Ini 15 kali 10 150, 150 kali 1000 150.000 ditambah 100.000 sama dengan 250.000 Pascal atau 250 kilo Pascal. Jadi tekanan total yang dialami oleh ikan adalah 250 kilo Pascal. Jadi intinya ya dek ya, semua benda yang berada dalam cairan dia akan menanggung tekanan hidrostatis ya. Jadi saya ulangi, semua benda yang berada dalam cairan
mau dalam minyak, dalam air, dalam bensin, pokoknya dalam cairan, maka dirinya menanggung tekanan hidrostatis. Selain itu, dia juga menanggung tekanan udara luar, yaitu tekanan atmosfer bumi yang besarnya sama dengan 10⁵ Pascal atau 1 atm. Jelas ya? Bejana berhubungan digunakan untuk mengangkat sebuah beban. Beban 1000 kg diletakkan di atas penampang besar 2000 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan pada bejana dengan penampang yang lebih kecil, 10 cm persegi, agar beban dapat terangkat? Nah, di sini kita gunakan prinsip hukum Pascal ya, Dek ya. Masih ingat ya hukum Pascal? Jadi ceritanya kalau pada hukum Pascal itu adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jadi kalau kita gambarkan, kita punya sebuah bejana berhubungan seperti ini ya. Nah, seperti pipa U begini ya. Nah, ini diisi dengan air. Lalu di sini ada dua penampang. Ini adalah penampang yang kecil ya, simbolnya A1. Kemudian yang ini adalah penampang yang besar, simbolnya A2. Kemudian pada penampang yang besar itu biasanya diletakkan sebuah beban berat. Nah, ini beban berat ya, ini bermassa M misalkan. Kemudian kita akan mengangkat beban berat ini dengan menggunakan gaya yang lebih kecil ya. Jadi di sini ada F1. Nah, F1 ini adalah gaya angkat yang kita berikan untuk mengangkat beban yang telah kita letakkan di penampang yang besar ya. Jelas ya? Jadi nanti di sini ada F1, lalu mestinya nanti di sini ada F2 ya. Nah, F2 itu adalah gaya berat dari beban yang kita letakkan di penampang A2. Jadi di sini ada F2 ya, yang mana F2 itu lebih besar dari F1, kemudian A2 ini juga lebih besar dibandingkan dengan A1. Jelas ya? Ini adalah prinsip dari hukum Pascal ya. Intinya kalau pada hukum Pascal itu adalah kita mau mengangkat beban yang berat dengan gaya yang jauh lebih kecil ya, dengan menggunakan bejana berhubungan seperti ini. Jadi ini isinya adalah cairan ya. Ini isinya adalah fluida. Nah, oke, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini ya dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi di soal diketahui massa beban yang kita angkat itu adalah sebesar 1000 kg. Nah, 1000 kg kalau kita kalikan gravitasi itu akan menjadi berat ya, atau F2, yaitu 10.000 Newton. Kemudian luas penampang yang besar A2-nya adalah 2000 cm persegi ya. Lalu luas penampang bejana yang lebih kecil ini 10 cm persegi. Yang ditanyakan itu adalah berapakah gaya yang kita butuhkan. Dalam hal ini adalah berapakah F1. Jelas ya? Jadi langsung aja kita masukkan ke rumus ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya ditanyakan, A1-nya 10, F2-nya 10.000 dibagi dengan A2-nya 2.000 ya. Ini nolnya kita coret ya, kita pakai warna merah aja. Di sini nolnya kita coret, ini kita coret, maka besarnya F1 ya, F1 sama dengan 10 kali 10 itu 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Jadi bisa adik-adik bayangkan ya, kita bisa mengangkat beban seberat 10.000 Newton dengan menggunakan gaya sebesar 50 Newton saja. Nah, dengan menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Soal selanjutnya ini masih berkaitan dengan hukum Pascal ya, Dek ya. Bejana berhubungan memiliki luas penampang 15 cm persegi dan 500 cm persegi. Ini kita misalkan A1, lalu yang ini A2 ya. Jika pada penampang yang kecil ditekan dengan gaya 10 Newton, maka berapakah massa beban yang dapat diangkat pada penampang yang besar? Nah, untuk menghitung berapakah massa beban yang dapat diangkat pada penampang besar, kita akan gunakan hukum Pascal ya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, langsung kita masukkan angka-angkanya ya. F1 diketahui 10, A1 diketahui 15, sama dengan F2 dibagi dengan A2. A2-nya 500 cm persegi. Nah, adik-adik di sini satuannya memang cm persegi ya. Jadi tidak perlu kita jadikan meter persegi karena baik A1 dan A2 ini satuannya sama-sama cm persegi ya. Jadi tidak usah dijadikan meter persegi. Jelas ya? Sekarang kita ke sini ya. Jadi ini kita sederhanakan dulu.
5 dengan 15 dicoret ya, ini jadi 3. Kemudian F2-nya ini kali silang, jadinya 10 kali 100, 1000. 1000 dibagi 3 ya, satuannya di sini adalah Newton. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah massa beban yang dapat diangkat. Nah, massa beban yang dapat diangkat itu kita kembalikan ke rumus berat ya. Jadi W sama dengan M kali G ya. W-nya tadi sudah kita hitung ya. W di sini artinya sama dengan F2 ya, yaitu 1000 dibagi dengan 3. Sama dengan massa kali gravitasinya 10. Ini dicoret, maka massa sama dengan 100 per 3 kg, atau kalau kita hitung ya 100 per 3 itu sekitar 33,3 kg. Jadi massa beban yang dapat diangkat pada penampang besar dengan gaya berapa ini tadi? Dengan gaya 10 Newton ya, itu adalah 33,3 kg. Soal selanjutnya, nah ini soalnya agak panjang ya, tapi masih berkaitan dengan hukum Pascal ini ya, Dek ya. Coba kita baca sama-sama ya. Perhatikan gambar di samping. Suatu alat pengangkat mobil dongkrak hidrolik terdiri atas 2 tabung yang berhubungan. Kedua tabung mempunyai diameter berbeda, ini ditutup masing-masing dengan sebuah penghisap. Tabung diisi penuh dengan air. Pada tabung yang besar ya diletakkan mobil yang hendak diangkat. Ketika penghisap pada tabung kecil diberi gaya, ternyata mobil terangkat ke atas. Jika berat mobil 3 ton ya. Jadi massa mobil maksudnya ini ya. Massa mobil itu 3 ton. Maka M sama dengan 3 ton, ini sama dengan 3000 kg ya Dek ya. Diameter penghisap tabung besar 30 cm, jadi diameter itu D, jadi D2 di sini sama dengan 30 cm. Lalu diameter tabung kecil D1 sama dengan 5 cm ya. Jadi D1 5 cm, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat naik. Ya, jadi yang dihitung di sini, yang diminta menghitung adalah berapakah besar F1. Nah, kembali kita akan gunakan hukum Pascal ya untuk menghitung F1. Kita lihat dulu rumus dari hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang diketahui di soal itu bukan luas penampang melainkan diameter. Jadi yang namanya luas penampang ini bisa kita bongkar ya, rumusnya jadi F1 per biasanya luas penampangnya itu adalah lingkaran Dek. Jadi kalau lingkaran diketahui diameter, luas lingkaran itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Betul ya? Jadi ini 1/4 pi D1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, 1/4 pi dengan 1/4 pi ini bisa kita coret ya. Jadi ini dicoret aja. Maka hukum Pascal kita sekarang adalah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jelas ya? Berapakah besar F1? Gampang, tinggal kita masukkan angkanya di sini ya. Jadi kalau F1 itu ditanyakan, kita kerjakan di mana ya? Kita kerjakan di bawah sini ya. Jadi F1 dibagi dengan D1 kuadrat ya. D1-nya itu 5. Berarti 5 kali 5 ya, 5 kuadrat sama dengan F2 itu adalah sama dengan berat mobil yang hendak kita angkat. Massa mobil 3000, maka berat mobil berarti 3000 kali 10 ya, atau 3000 kali 10 ditambahin 01 seperti ini ya, dibagi dengan D2 kuadrat. D2-nya 30 cm, berarti di sini 30 kali 30 ya, jelas ya. Maka ini bisa kita sederhanakan, ini kita coret aja. Dengan 30 ini 6, ini juga dengan 30 ini 6. Kemudian 30 dengan 6 ya. Ini berarti jadi 5. Maka F1 sama dengan 5000 ya, 5000 dibagi 6. Ini kalau kita sederhanakan, ini 5000 per 6 itu sekitar berapa ini? Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 aja ya, ini 2500 per 3 ya, 2500 per 3 Newton ya. Jadi sampai sini saja sebenarnya jawabannya sudah benar. Jadi gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat mobil sehingga mobil bisa naik ke atas itu sebesar 2500 per 3. Ini kalau kita hitung-hitung sekitar 800 lebih nih ya, 830-an ya.
Jadi 2500 dibagi 3 itu kalau kita hitung-hitung sekitar 8300-an lebih ya. Jadi yang jelas adik-adik sekarang sudah menguasai bagaimana mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Pascal. Untuk masalah angka nanti tinggal menyesuaikan dengan soal ya yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Oh iya adik-adik, jika nanti yang muncul di soal itu adalah diketahui jari-jari ya, sebenarnya nanti rumusnya sama dengan diameter ya. Ini saya bahas sedikit ya. Kita tulis ulang. Jadi kalau pada hukum Pascal itu rumus aslinya itu kan F1 dibagi A1 ya sama dengan F2 dibagi dengan A2. Ini rumus aslinya. A1 A2 itu adalah luas penampang ya. Sementara di soal kadangkala diketahui diameter D1 dan diameter D2. Tadi sudah kita bahas bahwa nanti jika diketahui diameter D1 dan diameter D2, itu hukum Pascalnya menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat ya. Ini jika diketahui diameter. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui jari-jari? Berarti R1 diketahui dan R2 diketahui. Bentuk hukum Pascalnya adalah F1 dibagi dengan R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi dengan R2 kuadrat. Ya, mirip sekali dengan jika yang diketahui itu adalah diameter. Ya, tentu adik-adik masih ingat ya bahwa yang namanya luas penampang lingkaran ya berarti rumusnya adalah pi kali R kuadrat. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke F1 per A1 sama dengan F2 per A2, nanti jadinya kan seperti ini, F1 dibagi pi R1 kuadrat ya, sama dengan F2 per pi R2 kuadrat. Nah, pi-nya ini boleh kita coret ya, Dek ya. Jadi ini kalau kita coret, ini juga harus kita coret, maka tinggallah F1 per R1 kuadrat yang ini ya, sama dengan F2 per R2 kuadrat yang itu ya. Jadi ini sama dengan itu. Bisa dipahami ya, Dek ya. Tentukan massa jenis gabus jika 75% ini volume ya, 75% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Nah, soal kali ini berkaitan dengan hukum Archimedes ya, Dek ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini kita punya sebuah bejana ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bejana ini diisi dengan air, lalu ada gabus yang mengapung ya. Tahu dari mana mengapung? Karena di soal dikatakan di sini ada 75% volume gabus yang tercelup di dalam air. Jadi tidak seluruhnya tercelup ya. Jadi ada 75% volume dari gabus ya, ini kita sebut sebagai VC ya, volume yang tercelup. VC ini nilainya sama dengan 75% dari volume keseluruhan ya. Jadi V ini adalah volume keseluruhan dari gabus. Nah, adik-adik, berdasarkan hukum Archimedes, semua benda yang dicelupkan ke dalam fluida ya, ke dalam cairan, maka dirinya akan mengalami gaya apung ya, atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Jadi pada gabus ini yang pertama dia akan mengalami gaya berat ya, tentu saja karena dia punya massa. Simbolnya adalah W. Lalu gabus juga akan mengalami gaya apung ya, gaya apung arahnya ke atas. Nah, ini namanya atau simbolnya adalah FA. F Archimedes atau F apung. Nah, besarnya FA ini akan sama dengan gaya berat ya, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi saya tuliskan di sini FA sama dengan W. FA itu adalah rusa cair ya, dalam hal ini adalah air ya, massa jenis air nanti 1 gram per cm kubik ya, kita masukkan sini dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam cairan atau VC dikalikan dengan gravitasi. Ini sama dengan W. W itu adalah berat gabus. Nah, tentu adik-adik masih ingat ya bahwa W itu sama dengan M kali G. Kalau M ini kita bongkar nanti rumusnya adalah Rho kali V ya. Jadi M itu adalah massa jenis kali volumenya dikalikan dengan gravitasi. Nanti ketemu berat. Jadi saya tulis di sini ya, Dek ya. Jadi W itu bisa kita tuliskan sebagai Rho V kali G. Ini adalah Rho benda ya. Jadi Rho gabus. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan berapakah massa jenis dari gabus. Jadi yang ditanyakan nanti adalah berapakah Rho B. Paham ya? Nah, gravitasi ini bisa kita coret ya.
Jadi ini kita coret aja. Sekarang tinggal kita masukkan data yang ada di soal. Rho zat cair diketahui di soal 1 gram per cm kubik ya. Jadi ini 1 dikalikan dengan volume gabus yang tercelup 75% dari volume total. 75% itu 3/4 ya. Jadi VC itu sama dengan 3/4 V. Jadi 1 kali 3/4 V. Sama dengan Rho B, ini yang kita cari ya, dikalikan dengan V. Maka V-nya ini bisa kita coret ya. V-nya ini bisa kita coret, ini kita coret, maka ketemulah Rho benda ya. Berarti Rho benda atau Rho gabus sama dengan 1 kali 3/4. Nah, sudah ketemu. Jadi satuannya di sini gram per centimeter kubik ya, atau 0,75 gram per centimeter kubik. Satuan dari massa jenis ya, ini sekalian aja ya Dek ya. Satuan dari massa jenis itu mestinya adalah kilogram per meter kubik. Ini satuan besar ya, SI, satuan internasional. Atau bisa juga gram per centimeter kubik ya, tergantung soalnya nanti. Nah, karena di soal ini diketahui satuan dari massa jenis air itu adalah gram per centimeter kubik, ya nanti hasil akhirnya menyesuaikan ya, mengikuti dari massa jenis air satuannya, yaitu gram per centimeter kubik. Paham ya? Atau kalau misalkan adik-adik kepingin menjadikan satuan SI, ya gampang. Jadi caranya cukup mudah ya. Rho gabus atau Rho B di sini kalau kita jadikan SI, tinggal kita kalikan dengan 1000. Jadi 0,75 gram per centimeter kubik itu sama dengan 0,75 kali 1000 ya. Jadi 750 kg per meter kubik. Paham ya? Jadi jawabannya adalah 0,75 gram per centimeter kubik atau 750 kg per meter kubik. Soal selanjutnya, sebuah bola terapung dengan 3/5 bagiannya muncul di permukaan minyak. Dalam hal ini Rho minyak ya, sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Hitunglah massa jenis dari bola tersebut. Nah, ini mirip sekali ya dengan soal yang barusan kita bahas. Jadi sekarang kita punya sebuah bejana diisi dengan minyak. Kalau tadi diisi dengan air, sekarang diisi dengan minyak. Lalu di sini ada sebuah bola ya, katanya bola terapung dengan 3/5 bagiannya muncul di permukaan minyak. Jadi yang diketahui itu adalah yang di atas ini ya Dek ya. Ini dikatakan 3/5 bagian. Atau 3/5 bagian itu sebenarnya bisa kita tulis sebagai 3/5 V ya. Jadi V itu adalah volume total dari bola. Yang ditanyakan adalah massa jenis dari bola tersebut. Nah, tentu adik-adik sudah semakin paham ya. Jadi pada bola nanti akan bekerja 2 buah gaya. Gaya yang pertama adalah gaya berat dan gaya yang kedua itu adalah gaya apung ya, gaya Archimedes. Lalu di sini berlaku gaya Archimedes, gaya yang ke atas ya, sama dengan gaya yang ke bawah. FA sama dengan W. FA itu adalah Rho zat cair dikalikan volume yang tercelup kali gravitasi sama dengan W. W itu adalah berat dari bola. M kali G atau tadi langsung aja ya biar cepat. Rho benda atau Rho bola boleh ya, dikalikan volume bola dikalikan dengan gravitasi. Rho zat cair dalam hal ini adalah Rho minyak, itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Ya, di sini satuannya gram per centimeter kubik. Maka nanti hasil akhirnya diingat-ingat satuannya juga dalam gram per centimeter kubik ya Dek ya. Jadi Rho C atau massa jenis minyak di sini 0,8. Lalu ini volume yang tercelup, padahal yang diketahui adalah volume yang muncul. Berapakah volume yang tercelup? Gampang ya. Jadi volume yang tercelup sama dengan volume yang muncul keseluruhannya ya, berarti V dikurangi 3/5 V. Jelas ya. Jadi 3/5 V ini adalah volume yang muncul di permukaan cairan. V saja ini adalah volume keseluruhannya. Maka VC sama dengan, kalau V itu bisa kita tulis sebagai 5/5 V ya. Jadi 1 V kan. Nah, 5/5 dikurangi 3/5 itu sama dengan 2/5 V. Ya, jadi V min 3/5 V sama dengan 2/5 V. Nah, hasil ini kita masukkan ke persamaan kita sebelumnya ya. Jadi VC sama dengan 2/5 V kali G sama dengan Rho B, ini yang kita cari, dikalikan dengan V dikalikan dengan G. G nya boleh kita coret ya.
Gravitasi ini konstanta, boleh kita coret. Kemudian V-nya ini juga sama, boleh kita coret. Maka kita peroleh 0,8 kali 2/5. 0,8 itu berarti berapa, Dek? 8/10 ya. Nah, ini 8/10 kali 2/5 sama dengan rho B. Tinggal kita sederhanakan saja ini ya. Ini 2 dengan 10 ya. Ini berarti 5. Jadi 8/25. Maka rho B sama dengan 8/25. Kalau kita jadikan angka desimal, 8/25 itu adalah 0,32 ya. 0,32. Ingat satuannya adalah gram per sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Jadi jawabannya adalah massa jenis bola sama dengan 0,32 gram per sentimeter kubik. Bisa dipahami ya, Dek ya. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Archimedes ini ya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian like dan share ke teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya.